Sebagai sisipan juga, sekarang kita akan belajar mengenai Israel Raya. Beberapa waktu kemarin cukup viral ya di Indonesia. Mungkin Anda yang di Eropa juga tahu mengenai hal ini, mengenai Israel Raya yang didengung-dengungkan beberapa YouTuber-YouTuber. Sehingga kita perlu juga paham apa sih Israel Raya itu? Israel Raya adalah satu istilah mengenai tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Dan Israel Raya ini sebenarnya sudah digenapi, tapi kemudian dicabut kembali oleh Tuhan. Nah, jadi hati-hati. Yang namanya tanah pusaka, karunia, walaupun pernah diberikan kepada umat, tapi satu saat Tuhan bisa mencabutnya kembali kalau umatnya nggak setia. Kerajaan Israel pertama, kerajaan Israel bersatu, masuk kepada puncak kejayaannya mulai dari kepemimpinan Daud dan makin bertambah luas di bawah kepemimpinan Salomo. Tetapi ketika Salomo tidak taat kepada Tuhan, Tuhan membiarkan kerajaan Israel itu menjadi pecah. Pecah jadi dua, utara dan selatan. Yang utara itu ibu kotanya di Samaria, dan yang di selatan ini ibu kotanya di Yerusalem. Kira-kira, apakah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita? Oh iya, sangat. Jangan bangga-bangga menjadi umat pilihan Tuhan. Karena itu harus Anda pertahankan sampai akhir. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa mencabut karunia itu. Dan itu Tuhan pernah lakukan kepada orang-orang Israel. Jadi selepas kematian Salomo, kerajaan Israel terbelah. Itu terjadi pada sekitar tahun 922 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda di selatan, ibu kotanya di Yerusalem, itu dikuasai oleh dinasti Daud, putra Salomo yaitu Rehabeam. Kemudian yang di utara dikuasai oleh dinastinya Efraim. Kenapa Efraim? Karena Yusuf mendapatkan hak kesulungan pada Kejadian pasal 49 yang dimana Yakub mengangkat dua putra Yusuf, memberikan berkat kepada Efraim dan Manasye. Maka kemudian dinasti Efraim ini mengklaim bahwa dialah yang menjadi putra sulung bagi Israel. Maka dia ingin mengambil haknya, dia mendirikan kerajaan Israel sebelah utara dengan ibu kota Samaria. Jadi dalam Kejadian 48 ayat 1 sampai 22, Efraim diberkati sebagai anak sulung oleh Yakub. Sehingga di masa kemudian, selepas kematian Salomo, keturunan Efraim ini mengklaim hak kesulungan mereka, sehingga mereka entitled untuk mendirikan kerajaan Israel di utara. Sedangkan yang di selatan adalah meneruskan dinastinya Daud. Jadi di sini, 1 Raja-Raja 12 ayat 4 kita baca, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Nah ini, Yerobeam. Yerobeam itu bicara kepada Rehabeam. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu. Siapa itu? Salomo. Dan tanggungan yang berat yang dipukulkan kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Ya. Nah, di sini adalah balasan dari Rehabeam. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah yang kita dapat dari Daud? Kita tidak akan memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Nah, ini adalah latar belakang sejarah perpecahan kerajaan Israel. Nah, kemudian Yerobeam ini yang dari keturunan Efraim ini memberontak dan mendirikan kerajaan Israel di utara. Nanti Anda baca 1 Raja-Raja 12 ayat 19 sampai 24. Nah, inilah kerajaan Israel di utara yang dipimpin oleh Yerobeam suku Israel. 1 Raja-Raja 12 ayat 19 sampai 24. Yerobeam
Dan ke-10 suku yang memberontak itu menamakan dirinya Kerajaan Israel. Kerajaan itu dipimpin oleh dua suku yang telah diurapi oleh Yakub, yaitu Efraim dan Manasye, anak-anaknya Yusuf yang mendapatkan hak kesulungan. Tetapi yang di selatan ini, menurut kepada berkatnya Yakub pada Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Jadi mereka masing-masing punya klaim-klaimnya sendiri. Yang di utara mengklaim bahwa mereka adalah suku yang mendapatkan hak kesulungan, yang di selatan mengklaim bahwa mereka adalah suku yang mendapatkan tongkat kerajaan dari berkatnya Yakub, Kejadian 49 ayat 10. Nah, sekarang kita belajar mengenai Israel Raya. Apakah Israel itu hanya terdiri dari tempat yang kecil ini? Kita boleh melihat ini kerajaan Israel, ini adalah mainland Israel. Tapi di samping mainland Israel ini ada yang namanya Israel Raya. Seluas apa Israel Raya itu? Dan ini pernah dicapai oleh Salomo. Perhatikan. Salomo berkuasa atas kerajaan mulai dari Sungai Efrat. Wow, di mana itu Sungai Efrat? Mesopotamia, Babilonia, sampai ke negeri orang Filistin. Anda tahu negeri orang Filistin hari ini di mana? Di Gaza. Sampai ke tapal batas Mesir, mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. 1 Raja 4 ayat 21. Kekuasaan Salomo ini ternyata bukan hanya di mainland Israel yang cuman segini itu tadi. Ini mainland Israel. Di sini ada Samaria, di sini ada Yerusalem, ini mainland. Tapi kekuasaan Salomo ternyata nggak cuman mainland di sini, bahkan sampai ke Mesir, bahkan sampai ke utara di Sungai Efrat. Dan itu adalah penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, yakni Sungai Efrat. Kalau kita membaca Kejadian 15 ayat 18 tadi, dari Sungai Efrat, di mana itu Sungai Efrat? Kira-kira kan di sini. Terus Sungai Mesir di mana? Kira-kira di sini. Sungai Nil di Mesir, ya kan? Bahkan sampai di sini. Jadi inilah Israel Raya yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham, Kejadian 15 ayat 18. Kejadian 15 ayat 18 mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat, dari sungai ke sungai. Bahkan diperinci ya, tanah orang Keni, tanah orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, Girgesi, dan orang Yebus itu. Kira-kira yang dimaksud dengan Sungai Mesir itu sungai apa sih? Banyak orang mengartikan Sungai Mesir itu adalah Sungai Nil. Sungai Nil itu bahasa Yunaninya Neilos. Jadi Neilos menjadi Nil. Itu berasal dari bahasa Ibrani Nahal. Nahal menjadi Neilos, kemudian dikonstrakkan, dibentuk pendekkan menjadi Nil. Sampai ke Sungai Efrat di sekitar sini. Inilah yang menjadi tanah perjanjian bagi keturunan Abraham. Dan tanah ini dikuasai oleh Salomo seperti yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Pada zaman Salomo ini dikuasai. Keren kan? Nah, itulah yang hari ini menjadi viral. Dan bahkan ada semacam klaim, entah itu hoax atau enggak ya. Katanya ada tentara IDF yang menggunakan emblem di tangan kanannya ini atau tangan kirinya, peta dari Israel Raya ini. Entah benar, entah enggak. Tapi itu menjadi viral sekali. Anda bisa Google emblem di seragamnya tentara IDF. Nanti Anda akan melihat gambar ini. Tapi itu kayaknya sih hoax. Ya, gambar seperti ini. Gambar mengenai Israel Raya. Greater Israel atau Eretz Israel Hashelema itu diulangi lagi. Janji kepada Abraham pada Kejadian 15 ayat 18 diulangi lagi dalam Keluaran 23 ayat 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau. Nah, Laut Teberau ini mana? Di sini kan? Laut Merah.
sampai Laut Filistin. Nah, Filistin di mana? Kira-kira di sini, Gaza kan di sini. Jadi laut ini Laut Mediterania. Dan dari padang gurun sampai ke Sungai Efrat. Ya ampun, sampai di sini. Nah, berarti sampai ke Babilonia. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu sehingga engkau menghalau mereka di depanmu. Ini kan disebutkan di dalam kitab Torah pada zamannya Musa. Nah, apakah ini sudah tergenapi? Ternyata sudah. Kapan? Pada zamannya Salomo. Nah, ini The Great Israel. Kalau sudah The Great Israel di sini, makanya banyak negara-negara Arab, tetangga-tetangganya Israel itu jadi khawatir. Kalau nanti misalnya cita-citanya Israel modern ini diteruskan untuk mencapai apa yang dicapai oleh Raja Salomo zaman dahulu. The Greater Israel, Israel Raya, itu ditulis pada Kejadian 15 ayat 18 sampai 21, Keluaran 23 ayat 31, Ulangan pasal 1 ayat 7, bahkan secara lengkap lebih detail Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12 dan juga dalam Yeskiel 47 ayat 13 sampai 20. Inilah Greater Israel. Coba bayangin seandainya Benyamin Netanyahu misalnya, ini belum terjadi. Misalnya saja, dia mengklaim ini sebagai Israel Raya. Wah, ini pasti terjadi perang besar. Orang masih kecil di sini aja udah terjadi perang besar. Urusan sama Gaza nggak selesai-selesai sampai hari ini kan. Apalagi mengklaim sekian besar seperti pada zamannya Salomo. Dan itulah suatu nubuat kalau keluar dari mulut Allah sendiri itu pasti terjadi. Kalau nubuat keluar dari hamba Tuhan, itu banyak yang nggak terjadi. Dan nubuat ini sudah digenapi pada zamannya Salomo, yang dimana dia pernah menguasai kerajaannya mulai dari Sungai Efrat, ya sekitar sini, sampai ke Babilonia, sampai negeri orang Filistin. Negeri orang Filistin dari zaman dahulu itu selalu bermasalah. Sejak dari zamannya Yosua, zamannya Daud, sampai zamannya Salomo. Tapi dalam zamannya Salomo, Gaza, negeri orang Filistin itu dikuasai pada zamannya Salomo. Terus habis itu lepas lagi setelah Salomo mati. Bahkan kekuasaan Salomo itu sampai tapal batas Mesir. Nah, ini kan Mesir sampai di sini. Nah, inilah Greater Israel. Dan mereka tetap melayani Salomo, tunduk kepada kerajaan Salomo sampai Salomo mati. Maka Kejadian 15 ayat 18 sudah digenapi. Jadi Anda jangan bilang itu belum digenapi, masih digenapi nanti. Apakah Israel hari ini memimpikan ini? Ya, sebagian orang Israel bermimpi untuk mendapatkan kembali Eretz Israel Hasyelemah. Sebagian, nggak semua. Karena sebagian dari mereka juga miris. Kalau terjadi hal seperti ini pasti terjadi perang besar. Tapi sebenarnya apa yang terjadi pada zamannya Salomo? Salomo itu seperti namanya. Namanya Salomo itu berasal dari kata apa? Shalom. Salomo adalah satu-satunya raja yang nggak suka perang. Menarik. Jadi bagaimana cara Salomo menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya? Tidak dengan cara perang, tapi dengan hikmatnya. Barangkali pada saat itu ada banyak sekali ilmu-ilmu yang ditularkan oleh Salomo sehingga kerajaan-kerajaan di sekitarnya itu berbondong-bondong untuk berguru kepada Salomo. Sehingga Salomo disebut sebagai Kohelet, seorang pengkhotbah pada sekawanan orang. Makanya dia disebut sebagai Kohelet, seorang pengkhotbah, orang yang menelurkan ilmu-ilmu yang saat itu ada. Jadi di sini Salomo menguasai negara-negara hingga sampai mencapai Israel Raya ini dengan kedamaian. Makanya dia banyak dikirimi upeti-upeti yang bukan hanya berupa harta benda, tetapi termasuk apa? Para istri dari berbagai-bagai suku bangsa di sekitar Israel ini. Makanya kalau dihitung itu seolah-olah istri Salomo itu nggak terhitung, istrinya 1.000. 700 dari kalangan bangsawan dan 300 gundi-gundi kalau dijumlah 1.000. Apakah Salomo itu punya istri harfiah 1.000? Ingat bahwa kata 1.000 itu untuk jumlah yang tak terhingga. Kalau Salomo mau, perempuan-perempuan yang menjadi istrinya itu tak terhingga. Karena semua orang berbondong-bondong
mengirimkan gadis-gadis terbaiknya itu untuk dipersunting oleh Salomo. Dengan cara itu, Salomo menguasai Israel Raya ini dengan cara damai. Jadi inilah the promised land sebenarnya bukan hanya di dekat Laut Mediterania ini yang sedikit ini saja, tetapi sangat luas sekali bahkan sampai ke Sungai Efrat dan Sungai Nil. Eretz Israel Hasyelemah atau Eretz Israel Hamuftachat, negeri yang dijanjikan. Nah, ini beberapa pemimpin-pemimpin dari Zionis itu pernah mengimpikan semacam ini. Tetapi yang terpenting adalah mainland Israel sebagaimana ditulis dalam Yeskiel 47 ayat 13 sampai 20 yang berkaitan dengan tanah-tanah yang dibagi-bagi oleh Yosua ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi pada sekitar abad ke-18 atau abad 19 awal untuk masuk ke abad ke-20 itu orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang sudah berdiaspora, mereka ingin kembali ke tanah Israel, ke mainland Israel ini yang saat itu masih dikuasai oleh dinasti Ottoman atau dinasti Utsmania dari Turki yang menguasai tanah Israel. Kemudian tanah Israel ini bisa dikuasai oleh Inggris dengan cara apa? Ketika Perang Dunia Pertama, dinasti Ottoman ini yang merupakan blok tengah yang bersama dengan kerajaan-kerajaan Bavaria itu kalah perang dalam Perang Dunia Pertama. Sehingga kemudian negara-negara yang dikuasai oleh Ottoman, oleh Liga Bangsa-Bangsa, diberikan mandatnya kepada Inggris sampai negara-negara yang pernah dikuasai oleh kerajaan atau Emporium Ottoman ini bisa berdiri sendiri. Nah, jadi setelah Ottoman kalah perang, jadi ini dikuasai oleh Ottoman ini semuanya. Kemudian para sultan di Jazirah Arab ini mengadakan hubungan baik dengan pemerintah Inggris, yang dimana itu adalah merupakan jalan keluar mereka untuk tidak lagi takluk di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmania. Mereka ingin merdeka. Setelah Ottoman kalah perang dalam Perang Dunia Pertama dan Inggris diberi mandat untuk menguasai mandat Palestina ini, nah nanti kemudian Inggris mengembalikan kekuasaan-kekuasaan itu sesuai dengan yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin negara yang ada di situ. Misalnya Kerajaan Yordania diberikan kekuasaan tersendiri, Lebanon diberikan kekuasaan tersendiri, bahkan Irak juga diberikan kekuasaan sendiri, bahkan sampai nanti ke Mesopotamia. Saya akan membuka kelas ini nanti pada hari Selasa ya. Nanti Anda bisa lihat di YouTube. Saya akan bicara mengenai Israel Raya. Selasa itu tanggal berapa? Tanggal 21 ya, tanggal 21. Nanti Anda lihat di YouTube, saya akan membahas mengenai Israel Raya. Tapi di sini kenapa saya mau bicara sedikit mengenai hal ini supaya kita tahu apa yang dibicarakan dalam kitab Wahyu pasal 7 mengenai 12 suku Israel ya, supaya kita lebih luas bahasan kita. Jadi setelah diaspora, para pemimpin-pemimpin Yahudi utamanya adalah Theodor Herzl yang kemudian cita-citanya ini dilanjutkan oleh Chaim Azriel Weizmann yang kemudian menjadi presiden pertama Israel dan dia adalah pendiri dari Hebrew University dan juga tentu saja orang yang bernama David Ben-Gurion, dia adalah proklamator negara Israel modern yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben-Gurion. Saya juga menulis artikel mengenai Israel Raya, Eretz Israel Hasyelemah atau Eretz Israel Hamuftachat. Dan saya mendapatkan berkat banyak tahun 2024 akhir kemarin, yang dimana saya boleh menginjak bagian dari Israel Raya, yaitu bagian Babilonia, yang dimana bapak leluhur kita, yaitu Abraham, lahir di situ, di Ur-Kasdim. Jadi saya menyelesaikan buku ini, Mitat Nesikah, Ciuman Ilahi di Pembaringan, yang saya harapkan akan segera terbit. Saya masih menunggu nomor ISBN-nya, saya lagi apply, dan tahap editing yang terakhir. Ini bicara mengenai Galut, jadi tempat pembuangan manusia yang berdosa. Kenapa Bapak Abraham itu harus pergi dari Ur,
kemudian menuju ke Haran, kemudian menuju ke tanah perjanjian. Karena Ur Haran itu adalah bagian Mesopotamia yang adalah tempat pembuangan. Dan bukan kebetulan Israel ketika nggak setia kepada Tuhan, dibuangnya kemana? Dibuangnya ke Mesopotamia. Jadi Mesopotamia adalah tempat pembuangan bagi Adam, juga pembuangan bagi Israel ketika tidak setia. Kenapa? Bapak Abraham harus keluar dari tempat pembuangan itu, masuk ke tanah perjanjian. Ini menjadi suatu tipologi bahwa orang-orang yang dimeteraikan dikasih tanda di dahinya, taaf, itu menjadi umat pilihan Allah. Buku ini adalah buku filsafat. Jadi kalau Anda membaca ini nggak bisa cepat, bacanya pelan-pelan karena buku filsafat. Jumlah total halamannya itu 775. Saya tidak mengharap Anda membaca buku ini selesai dalam 1 bulan, nggak mungkin, ya, karena harus dibaca secara pelan-pelan. Jadi ketika orang Israel itu tidak setia, setelah kerajaannya itu pecah, orang Israel dibuangnya kemana? Dibuangnya ke Babilonia. Dan itu merupakan galut, exile, atau gola. Anda lihat di sini. Ini sebenarnya adalah Israel Raya. Tapi di bagian Babilonia, ini adalah galut. Anda tahu, Taman Eden dialiri 4 sungai. Sungai Gihon dan Pishon. Kejadian pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dan kemudian ada sungai Ferat, Efrat, bahasa Ibraninya Ferat. Kemudian ada sungai Hidechel. Sungai Hidechel ini diterjemahkan dalam Septuaginta menjadi Tigris. Nah, itu di mana? Ada di Babilonia. Kenapa kok orang Israel yang adalah umat Allah, yang adalah Amsegula ketika nggak setia, dibuangnya ke sini? Karena disitulah dahulu Adam dibuang ke situ juga ketika tidak setia kepada Allah. Ketika Kain membunuh adiknya Habel, dia tinggal di Nod. Mana itu Nod? Nod itu sebelah timur Eden. Kalau sebelah timur dari Eden ya tetap di bagian Babilonia. Berarti Babilonia adalah galut, tempat pembuangan. Lebih jelas di sini. Tanggal 29 nanti saya akan buka kelas di Circle Indonesia. Saya akan bicara mengenai galut juga karena itu bicara mengenai sejarah manusia. Nimrod membangun menara Babel. Babel itu di mana sih? Di sekitar pembuangan Adam kan? Maka itu adalah tempat terasingnya manusia dari Tuhan. Bapak Abraham lahirnya di mana? Lahirnya di Ur. Di sini Ur, bagian Babilonia. Kemudian dia bersama bapaknya pergi ke Haran, menetap di sini. Si Terah nggak mau meneruskan. Tapi Tuhan nggak berkenan. Kamu harus keluar dari Galut. Apa itu Galut? Exile. Tempat keterasingan dari Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Maka ini menjadi suatu pemahaman bagi kita. Sebenarnya dunia ini yang sudah dikutuk Tuhan tanahnya, Kejadian 3 ayat 17, Aruraha Adama, ini semua sudah menjadi exile. Maka baiklah kita berkemas-kemas menuju ke langit baru dan bumi yang baru, itulah tanah perjanjian kita. Maka buku ini saya tulis sebagai filsafat kematian yang dimana kita semua adalah orang-orang yang antri untuk mati. Mari kita berkemas-kemas, latihan mati, supaya kalau kita mati, kita sudah siap. Banyak orang nggak siap mati, maka kita harus latihan mati, supaya nanti kalau mati biasa aja. Mati itu adalah jalan menuju kekekalan, babak awal untuk menuju kekekalan. Ini menarik. Ketika orang Israel itu di dalam keterasingan dari Tuhan, mereka dibuangnya kemana? Mereka dibuang ke Babel, Galut. Nah, kalau dibuang ke Babel, ini menarik. Bahwa orang Israel itu punya tatanan ibadah yang harus ditaati, bahwa pengampunan dosa itu harus memberikan domba sembelihan. Dan itu hanya bisa dilaksanakan di tabernakel atau di bait Allah. Bait Allahnya ada di mana? Bait Allahnya ada di Yerusalem. Di sini. Ketika orang Israel dibuang ke Babel, perhatikan. Berarti orang Israel kalau berdosa nggak bisa mempersembahkan korban.
Dibuang ke Babel berapa lama? 70 tahun. Berarti selama 70 tahun, dosanya orang Israel nggak bisa diampuni. Karena mereka tidak dapat mempersembahkan korban karena bait Allah yang di Yerusalem itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bisa Anda bayangkan orang-orang Israel kalau berdosa, dosanya nggak bisa diampuni dalam pembuangan mereka di Babel. Sehingga para pemimpin orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan selatan ini memutar otak. Apa ada bentuk kompensasinya? Apa bisa diubah? Apa bisa diganti korban itu? Harus ada ayatnya dong. Nah, ternyata mereka ketemu ayat, yaitu dalam Mazmur 141 ayat 2. Perhatikan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat, artinya berdoa, seperti persembahan korban pada waktu petang. Tikon tefilati ketoret lefanecha mas'at kapai min khat aref. Jadi tangan yang terangkat itu setara dengan korban pada waktu petang. Jadi mereka kemudian mendapatkan ayat berarti walaupun mereka nggak bisa mempersembahkan korban pada saat pembuangan di Babel, tapi mereka bisa menggantinya dengan doa. Nah, makanya timbul suatu ketentuan baru, suatu kebudayaan baru bahwa sidur atau doa bacaan, membaca doa bacaan, doa yang dihafalkan, itu menjadi pengganti dari korban karena ketiadaan bait Allah. Dasarnya di mana? Mazmur 141 ayat 2. Dan ini juga ditegaskan dalam kitab tradisi orang Yahudi bahwa sidur doa menjadi pengganti korban. Kemudian ada ayat lagi. Bukti kedua ada di Hosea 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapatkan hal yang baik. Maka kami akan mempersembahkan korban lembu sembelihan dengan pengakuan kami. Berarti pengakuan itu setara dengan lembu sembelihan. Keku imachem devarim veshuvu el Adonai imru elaf kol tisha avon vekaktov uneshalma farim shefateinu. Seperti farim, uneshalma seperti persembahan korban farim, lembu-lembu di dalam mulut kami. Berarti doa yang diucapkan di mulut itu sebagai pengganti korban pada saat pembuangan di Babel ketika orang-orang Israel nggak punya bait Allah karena mereka ada di Babel. Bagaimana dengan Israel hari ini? Israel hari ini juga nggak punya bait Allah karena lokasi bait Allah mereka ada di lokasi Masjidil Aqsa yang nggak mungkin dirobohkan. Kalau dirobohkan terjadi perang dunia selanjutnya kan? Maka terjadilah suatu tradisi yang terulang seperti ketika mereka dibuang di Babel. Maka orang-orang Yudaisme hari ini nggak bisa mempersembahkan korban. Korban mereka itu tergantikan dengan doa-doa sidur. Sama seperti mereka dibuang di Babel. Nah, sisa-sisa dari bait Allah mereka itu bukan main buildingnya, tetapi mungkin ini seperti tembok halaman, yang dimana tembok halaman itu baru hanya tersisa sekitar 85 meter saja, ya. Bagi Anda yang pernah ke tembok barat, ya, atau orang Kristen nyebutnya tembok ratapan, tapi orang Yahudi nggak suka disebut tembok ratapan, mereka menyebutnya Hakotel Hama Aravi, tembok barat atau disebut Hakotel saja, tembok saja gitu. Jadi ini tersisa hanya sedemikian yang dahulu bangunan main buildingnya Bait Allah itu seharusnya di sini, yang sekarang itu berdiri Dome of Rock. Anda pernah mendengar lagu Yerusalem Shel Sahab? Yerusalem Shel Sahab, Feshel Nechoshet Feshel Or, Halo Lecho, Shirayik Ani Kinur. Yerusalem yang bertahtakan emas, sebagaimana dahulu Salomo membangun bait Allah yang bertahtakan emas. Tapi
hari ini yang bertahtakan emas itu apa? Masjidil Aqsa. Maka orang-orang Israel kalau menyanyikan Yerusalem Shel Sahaf selalu menangis. Seharusnya yang bertahtakan emas itu bukan Aqsa, tetapi Bait Allah. Maka mereka menangis terseduh-seduh di sini. Makanya namanya tembok ratapan. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kamu diperbolehkan lagi untuk membangun Bait Allah yang bertahtakan emas seperti pada kejayaan Salomo yang bahkan mencapai Israel Raya dari Sungai Efrat sampai ke Sungai Mesir. Nah, itulah kerinduan sebagian orang Israel hari ini. Dan tampaknya itu akan sangat sulit untuk diwujudkan kembali, apalagi dengan cara perang. Nah, buku saya yang terakhir, The Hidden Hebrew in Indonesian, dengan latar belakang dari maket kota Yerusalem pada zamannya Yesus Kristus yang masih dibangun Bait Allah yang bertahtakan emas di sini. Dan dari situ, ini di tahun 2023, saya bersama Profesor Isaac Mosesen menulis sebuah buku, The Hidden Hebrew in Indonesian, dan bukunya sudah rilis, ya, tapi bukunya dalam bahasa Inggris. Dan inilah pemandangan sampai hari ini, yang dimana mereka tetap merindukan dibangunnya Bait Allah. Mereka berdoa di sisa-sisa tembok yang ada di sini, yang dulunya itu sekitar 400-an meter, sekarang tinggal 85-an meter karena perang kemerdekaan dengan Jordania pada tanggal 15 April 1948. Kita kembali mundur ke belakang untuk memahami bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan, Am Segulah, bangsa milik kepunyaan Allah, yang dimana semua putra-putra dari Yakub menjadi bapak-bapak leluhur bagi suku-suku Israel. Dari Lea ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, Sebulon. Dari Bilha ada Dan dan Naftali. Dari Silpa ada Gad dan Asher. Dari Rahel ada Yusuf dan Benyamin. Dan mereka menjadi bangsa pilihan Allah. Kalau memang bangsa pilihan Allah, seharusnya mereka ngetop terus dong. Ternyata enggak. Bahwa bangsa pilihan Allah tergantung pada kesalehan dan kesetiaan orang Israel. Dan ketika orang Israel tidak setia, bahkan Tuhan itu memecah negara atau kerajaan superpower di zamannya Salomo, bahkan habis, yang utara ini habis, 10 suku hilang, tinggal 3 suku yang di selatan, itu pun dibuang ke Babel. Bayangin, ada bangsa pilihan kalah perang. Bahkan tidak diperkenankan Allah untuk memiliki tempat ibadah, sehingga mereka menangis-nangis gimana cara mempersembahkan korban, sehingga korban itu diganti dengan sidur-sidur doa. Jadi ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita. Meskipun kita adalah orang-orang yang ditebus, tapi kalau Anda tidak setia, tidak mempertahankan keselamatan yang sudah Anda terima saat ini, Anda bisa menjadi yang terkemudian, bahkan bisa ditinggal, tidak masuk di dalam hitungan lagi. Jadi pembuangan bangsa Israel ke Babel itu menjadi peringatan bagi kita orang Kristen hari ini. Jangan cuman senang-senang setiap minggu sorak-sorak hore di gereja. Jangan cuman senang itu. Keimanan kita harus kita kerjakan. Bahkan Tuhan pernah mencabut hak Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan menjadi bangsa buangan. Bahkan pernah dibiarkan Allah untuk berdiaspora selama hampir 2000 tahun sampai mereka mendapatkan negaranya kembali, itu pun dengan susah payah sampai hari ini. Dan apa yang terjadi pada pembuangan di Babilonia itu membuat revolusi tata ibadah di mana korban tidak dapat mereka persembahkan kepada Tuhan sehingga diganti dengan doa-doa sampai hari ini. Orang Israel hari ini tidak dapat mempersembahkan korban karena ketiadaan bait Allah. Betul-betul setelah pembuangan di Babel, hampir 10 suku itu hilang. Tapi bukan berarti 10 suku itu hilang betul-betul. Dalam Roma pasal 11 itu menyebut adanya sisa Israel.
Dan ini pun bisa kita lihat dalam perjanjian baru pada zamannya Yesus Kristus. Suku Yehuda jelas ada, karena Yesus lahir dari suku Yehuda. Yesus Kristus termasuk Yusuf dan Maria itu ada di dalam hitungan suku Yehuda. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, keturunan Daud dan keturunan Abraham. Daud adalah suku Yehuda. Jelas di sini juga dalam Ibrani 7 ayat 14 menyebut bahwa Sang Mesias itu adalah suku Yehuda. Berarti suku Yehuda eksis pada perjanjian baru. Kemudian ada suku Lewi, jelas. Ada seorang Lewi, ditulis dalam Kisah 4 ayat 36. Imam Zakaria berasal dari suku Harun, nama lain dari suku Lewi. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria, rombongan Abia, istrinya juga berasal dari suku Harun, namanya Elisabet. Kemudian ada suku Benyamin. Di mana eksistensi suku Benyamin pada perjanjian baru? Ada, yaitu apa? Disebutkan oleh Rasul Paulus yang dimana dia dengan sangat bangga bahwa aku ini orang Yahudi dari suku Benyamin. Maksudnya orang Yahudi itu aku berasal dari suku Yehuda. Dan sisa-sisa Israel yang terbuang dari Babel ini kemudian semuanya disebut sebagai orang Yahudi. Walaupun dia orang Benyamin, tetapi dia disebut sebagai bangsa Yahudi. Kemudian sebenarnya masih ada sedikit sekali. Apakah 10 suku Israel yang di utara itu benar-benar hilang? Tapi ternyata masih ada sedikit sekali. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Di mana kita dapat membaca bahwa ada salah satu suku di utara. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ternyata masih ada suku Asher pada zamannya Yesus Kristus. Jadi 10 suku di utara itu nggak benar-benar hilang. Kenapa di sini harus disebut suku Asher? Inilah nanti yang disebut sebagai sisa Israel. Kenapa Yesus harus menemui perempuan Samaria? Itu pun juga terhitung sebagai sisa Israel. Jadi walaupun secara umum 10 suku di utara itu habis hilang, tapi masih ada sedikit wakil-wakil dari mereka itu yang masih disebutkan di dalam perjanjian baru. Yang pertama, Hana. Yang kedua adalah perempuan Samaria yang ditemui Tuhan Yesus di sumur Yakub dalam Yohanes pasal 4. Jelas di sini dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 38, Hana dari suku Asher menjadi saksi kelahiran Sang Mesias dan dia turut menggendong Tuhan Yesus di bait Allah. Sisa Israel, remnant of Jacob, sudah dinubuatkan oleh Yesaya 10 ayat 20 sampai 23. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali. Siapa yang dimaksud dengan sisa Yakub ini? Ya tadi, ada Asher, ada orang Samaria, di samping sebagian besar dari orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Mereka adalah remnant of Jacob. Dan ini juga nanti dibahas oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru dalam Roma pasal 9 ayat 27 sampai 29. Dan Yesaya berseru tentang Israel sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Dan ini juga bisa kita harmonisasikan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya yang dia catat di dalam Wahyu pasal 7 bahwa ada sisa Israel. Jumlahnya berapa? 144.000. Apakah ini adalah jumlah harfiah? Tentu saja tidak. Kalau dijumlahkan harfiah, Anda, saya nggak terhitung. Jadi ngapain kita belajar Alkitab kalau nggak terhitung, ya kan? Maka 144.000 harus kita maknakan secara simbol. 12 umat Allah kuadrat. 12 kali 12 kali 1000. 1000 adalah menunjuk kepada suatu nilai angka yang tak terhitung. Jadi kita menjadi bagian suatu korporat
umat Allah yang diselamatkan, yang menjadi murid Kristus, yang diharuskan setia sampai akhir, menjadi perempuan suci yang tak bercela, perawan yang tak bercela, untuk menjadi mempelai perempuan bagi Kristus, sang mempelai laki-laki. Roma 9 ayat 20 sampai 29 itu juga bicara mengenai remnant of Israel atau remnant of Jacob. Nah, kembali lagi pada Lukas pasal 2 tadi. Kenapa kok ada Hana? Kenapa kok ada Simeon? Alkitab itu selalu mengikuti tatanan-tatanan yang ada di hukum Taurat. Karena Yesus lahir sebagai orang Yahudi, maka dia tunduk pada hukum Taurat. Maka orang-orang yang menjadi saksi kelahirannya selalu berjumlah lebih dari satu. Itu namanya hukum dui ganda saksi. Kehamilannya ibu Yesus yaitu Maria. Siapa saksinya? Yang pertama, Elizabeth. Yang kedua, Imam Zakaria. Setelah kelahirannya, ada juga dua saksi. Siapa yang pertama? Simeon. Yang kedua siapa? Hana. Dan Hana ini disebut khusus di Alkitab sebagai suku Asher. Suku Asher ini adalah remnant of Israel. Meskipun kerajaan Israel Utara itu sudah runtuh habis, tetapi sisanya masih ada. Diwakili oleh kehadirannya Hana. Sedangkan Simeon kemungkinan dari keturunan Lewi. Karena dia melayani di bait Allah. Dan ada dua saksi, selalu dua saksi. Kenapa harus ada 4 Injil? Karena ini pun mengikuti hukum dui ganda saksi Ulangan 19 ayat 15 bahwa ada dua murid Yesus menulis riwayat Yesus Allah yang inkarnasi di bumi dari kelompok 12. Siapa mereka? Yang pertama Matius, yang kedua Yohanes, kelompok 12. Kemudian ada kelompok 70. Siapa kelompok 70? Yang pertama Lukas, yang kedua Markus. Nah, jadi ada dua saksi dari kelompok 12, ada dua saksi dari kelompok 70. Maka harus ada 4 Injil. Jadi adanya 4 Injil bukan kebetulan. Semua angka-angka di Alkitab ada maknanya. Ini kalau kita mau belajar mengenai ilmu gematria Ibrani. Nah, di channel YouTube saya membahas mengenai ilmu gematria Ibrani yang masih pada angka 7. Pelan-pelan. Angka 7, angka 8, angka 9, dan seterusnya. Setiap angka-angka di Alkitab itu nggak pernah ada yang kebetulan. Kebetulan. Enggak, ya. Kenapa ada 4 Injil ini juga bukan kebetulan. Ini merujuk kepada hukum dui ganda saksi. Bahwa harus ada lebih dari 2 alat bukti yang cukup. KPK kalau nangkep orang kan juga harus ada 2 alat bukti yang cukup. Di pengadilan di dunia manapun kalau menghadirkan saksi nggak boleh satu saksi. Satu saksi bukan saksi. 2 saksi baru itu legal. Demikian juga saksi murid-murid Kristus tentang kehadirannya di bumi diwakili oleh 2 orang kelompok 12 dan 2 orang kelompok 70. Nah, kembali pada Wahyu 9 ayat 4 sampai 8, kita tadi mempelajari orang-orang Israel sejati yang digambarkan dengan 144.000 sebagai lambang. Perhatikan ya, lambang bukan arti harfiah yang dimeteraikan bahwa mereka adalah orang-orang yang dimeteraikan karena mereka orang-orang yang sudah ditebus. Jadi pengertian 144.000 ini adalah 12 kali 12.000 kali ganda. Kalau diartikan 12 kali 12.000 kali ganda, ini pastilah lambang. Jangan seperti salah satu aliran, saya nggak sebut namanya, kasihan ya. Udah disesat-sesatin sejak zaman dulu sampai sekarang, ya nggak usah kita sebut namanya, tapi yang pasti 144.000 itu bukan makna harfiah. Nah, itulah yang sudah kita pelajari mengenai sisipan tanda di dahi sebagai tanda meterai yang oleh orang-orang Israel itu dirupakan dengan arti harfiah yang betul-betul ada tefillin shel rosh dan tefillin shel yad dan juga
10 suku Israel yang hilang kita sudah pelajari, ternyata masih ada remnant of Israel dalam Roma pasal 9 dan itu juga diwujudkan dengan kehadiran Hana, juga kehadiran perempuan Samaria yang ditulis di dalam Perjanjian Baru dan inilah orang-orang Israel sejati yang akan dimeteraikan. Kita yakin dan kita percaya kita adalah orang-orang Israel sejati pada perjanjian baru yang telah dimeteraikan, maka baiklah kita selalu berkemas-kemas, bersiap-siap untuk menuju langit baru dan bumi yang baru. Jangan buang keselamatan yang sudah kita terima hari ini. Dan nanti Wahyu serial yang ke-16 menyusul, kita akan membahas sisipan yang kedua, kemenangan jemaat di tengah penderitaan. Kita akan membahas Wahyu 7 ayat 9 sampai Wahyu pasal 8 ayat 1 ya, yang dimana orang-orang kudus itu tak terbilang banyaknya. Nah, kan tak terbilang. Maka jangan membatasi 144.000 itu dalam hitungan angka harfiah. Oke? Ya. Dan ini masih berlanjut. Kita bisa bertanya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu Anita. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Jadi kita belajar.